Di balik kemegahan kota Batavia pada abad ke-17, tersembunyi kisah pilu seorang gadis pribumi yang nasibnya berakhir tragis. Saat itu, Batavia adalah pusat perdagangan yang dikuasai oleh Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, sebuah perusahaan dagang Belanda yang memonopoli rempah-rempah di Nusantara. Di antara kesibukan pelabuhan, kanal-kanal yang dibangun ala Eropa, serta perkebunan yang luas, terdapat ketimpangan sosial yang begitu mencolok. Para pejabat dan saudagar Belanda hidup mewah di rumah-rumah besar mereka, sementara masyarakat pribumi, termasuk para petani dan buruh, bekerja keras di bawah sistem tanam paksa yang kejam. Dari kehidupan yang penuh tekanan inilah, muncul kisah si manis jembatan Ancol. Legenda tentang seorang gadis bernama Mariam yang menjadi korban ketidakadilan zaman. Pada masa itu, Batavia dikenal sebagai Permata Timur oleh orang-orang Eropa, tetapi bagi penduduk pribumi, kota ini lebih menyerupai penjara raksasa. VOC menerapkan sistem kerja paksa di mana para petani pribumi dipaksa menanam komoditas seperti tebu, kopi, dan pala untuk kepentingan Belanda. Pajak yang tinggi, kebijakan perdagangan yang tidak adil, serta seringnya kekerasan dari tentara VOC membuat kehidupan semakin sulit. Di bagian utara Batavia, di dekat kawasan yang kini dikenal sebagai Ancol, terdapat lahan pertanian dan pemukiman penduduk pribumi yang hidup sederhana. Salah satu dari mereka adalah seorang gadis bernama Mariam, putri seorang petani yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mariam adalah gadis yang baik hati dan rajin membantu keluarganya. Setiap pagi, ia dan ibunya pergi ke pasar untuk menjual hasil kebun. Meski hidup dalam keterbatasan, ia tetap tersenyum dan memiliki impian untuk hidup bahagia. Namun, kecantikannya yang alami menarik perhatian seorang juragan kaya, seorang saudagar keturunan Belanda Tionghoa yang memiliki lahan luas di Batavia. Pada masa itu, para saudagar yang dekat dengan VOC memiliki kekuasaan yang hampir tak terbatas. Mereka tidak hanya mengendalikan perdagangan, tetapi juga memiliki budak dan pekerja paksa dari berbagai daerah, termasuk Jawa, Bali, dan Makassar. Juragan kaya yang mengincar Mariam adalah salah satu dari mereka. Ia sering membeli perempuan pribumi untuk dijadikan selir atau pekerja di rumahnya. Setelah melihat Mariam di pasar, ia bertekad untuk memilikinya. Melalui perantara, juragan itu mengirimkan lamaran kepada keluarga Mariam, menjanjikan kekayaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, Mariam menolak dengan tegas. Ia tahu bahwa jika ia menerima lamaran itu, ia hanya akan menjadi salah satu dari banyak perempuan yang diperlakukan sebagai objek oleh para saudagar kaya. Penolakan ini membuat sang juragan murka. Dengan bantuan kaki tangannya, ia merancang rencana untuk menculik Mariam dan membawanya secara paksa. Pada suatu malam yang gelap, Mariam mendengar percakapan rahasia antara ayahnya dan seorang tetangga yang memperingatkan bahwa sang juragan telah mengutus orang-orangnya untuk menculiknya. Dengan ketakutan, Mariam segera melarikan diri dari rumahnya. Di bawah cahaya bulan, ia berlari melintasi jalan setapak yang becek, melewati rawa-rawa, dan menuju ke sebuah jembatan kayu di kawasan Ancol. Ia berharap bisa mencapai pelabuhan dan mencari perlindungan di antara para nelayan yang biasa berlayar ke daerah lain. Namun, harapannya sirna ketika para penculik berhasil menyusulnya. Mereka menyeretnya kembali, tetapi Mariam berusaha sekuat tenaga melawan. Dalam pergulatan yang sengit, seorang pria mendorongnya dengan kasar. Tubuhnya jatuh ke dalam sungai yang deras, terseret arus, dan akhirnya menghilang di kegelapan malam. Kematian Mariam hanyalah satu dari banyak tragedi yang menimpa penduduk pribumi di Batavia. Di bawah kekuasaan VOC, banyak orang dijadikan budak, dipaksa bekerja di perkebunan tanpa bayaran yang layak, atau kehilangan tanah mereka karena kebijakan monopoli. Para pejabat VOC tinggal di rumah-rumah megah di kawasan kota tua, sementara para buruh dan petani hidup dalam kemiskinan. Masyarakat pribumi tidak memiliki hak hukum yang kuat jika mereka dianiaya oleh orang Belanda atau para saudagar kaya.
mereka jarang mendapat keadilan. Kisah Maryam adalah cerminan dari kondisi sosial saat itu, di mana perempuan pribumi sering menjadi korban ketidakadilan, baik oleh penguasa kolonial maupun para juragan yang memiliki kekuasaan besar. Setelah kejadian tragis itu, warga sekitar mulai melaporkan kejadian aneh di jembatan Ancol. Beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di tepi jembatan, sementara yang lain mendengar suara tangisan lirih di malam hari. Kisah ini semakin tersebar, terutama di kalangan para kusir delman dan pelaut yang sering melintasi daerah tersebut. Beberapa dari mereka bahkan bercerita bahwa mereka pernah menaikkan seorang gadis cantik berbaju putih ke atas delman, tetapi ketika mereka menoleh ke belakang, gadis itu sudah menghilang tanpa jejak. Seiring berjalannya waktu, legenda si manis jembatan Ancol menjadi bagian dari cerita rakyat Jakarta. Arwah Maryam dipercaya masih bergentayangan, mencari keadilan yang tidak pernah ia dapatkan di dunia. Jembatan Ancol yang ada sekarang mungkin sudah berubah seiring perkembangan zaman, tetapi kisah tentang Maryam tetap hidup di tengah masyarakat. Kisah ini bukan sekadar cerita mistis, tetapi juga cerminan dari realitas pahit yang dialami oleh penduduk pribumi di bawah kekuasaan kolonial. Dalam sejarah Batavia, banyak perempuan pribumi mengalami nasib yang serupa, dipaksa menjadi selir, budak, atau pekerja paksa tanpa pilihan. VOC bukan hanya membawa perdagangan dan pembangunan, tetapi juga membawa penderitaan bagi banyak orang yang tanah dan hidupnya dirampas. Hingga kini, orang-orang masih bertanya, apakah arwah Maryam benar? Ataukah ini hanya legenda yang diwariskan turun-temurun? Yang pasti, si manis jembatan Ancol akan selalu menjadi bagian dari sejarah kelam Jakarta yang tak boleh dilupakan.